Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Citra Sari Agustina, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dari jurusan Teknik Biologi 2B dengan NIM 126 208 213104. Tujuan saya membuat video ini adalah guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Laila Zuhdia, Magister Filsafat Islam selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Harapan dari video ini adalah semoga apa yang tersampaikan tidak semata-mata hanya untuk pemenuhan tugas, akan tetapi juga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Filsafat Pendidikan Islam merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh selama satu semester, terutama bagi mahasiswa yang memiliki jurusan yang berkaitan dengan pendidikan atau pengajaran. Dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam selama satu semester membahas mengenai semua hal yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang jalannya pendidikan Islam. Dimulai dengan materi tentang hakikat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala beserta tugas dan kewajibannya dalam menuntut ilmu di muka bumi, menjadi seorang yang dapat dididik dan mampu mendidik, sehingga terwujud tujuan dalam pendidikan Islam, yaitu sebagai hamba yang baik dan sebagai khalifah di bumi. Dalam filsafat pendidikan Islam juga membahas mengenai etika dalam keilmuan, sistem yang berjalan dalam pendidikan Islam, kurikulum Islam yang efektif dibandingkan dengan kurikulum yang sedang. Media yang digunakan untuk menunjang pembelajaran dalam pendidikan Islam, perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat yang dilihat dari sudut pandang keilmuan, hingga membahas pemikiran para tokoh pendidikan Islam Indonesia dan non-Indonesia yang membahas mengenai konsep pendidikan Islam. Dalam materi yang telah dipelajari, terdapat satu konsep mengenai pendidikan Islam yang dinilai ideal, yaitu pendidikan yang mampu melahirkan individu yang dapat memenuhi dua tujuan hidupnya sebagai makhluk, yaitu dapat menjadi hamba Allah yang baik, dalam arti di sini sebagai seorang yang taat beribadah dan selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, selalu mendekatkan diri kepada Allah, sang pemilik alam semesta dan seisinya, serta sebagai pemilik sumber pengetahuan dari segala sumber ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian tujuan pendidikan Islam yang kedua ialah sebagai khalifah di bumi. Dalam arti di sini kemampuan individu dalam memimpin dan mengelola apa saja yang telah Allah limpahkan kepada kita dengan memanfaatkannya sebaik mungkin dan tanpa merusaknya. Tuntutan manusia sebagai khalifah yang baik mengharuskan setiap individunya untuk belajar. Dari sini pendidikan juga muncul untuk mengajarkan manusia agar tidak tersesat dalam menjalankan kewajibannya. Pendidikan Islam yang ideal harus mampu melahirkan manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang berkarakter, berpengetahuan, dan berketerampilan sebagai bekal hidupnya sebagai makhluk individu dan sosial. Bekal ini tidak semata-mata hanya untuk orientasi dunia, akan tetapi juga untuk bekal di akhirat. Jika ditinjau dari kondisi terkini tentang pendidikan Islam yang berjalan masih mengalami keterbelakangan dan tertinggal dengan pendidikan umum yang berjalan. Kita tahu bahwa pendidikan Islam telah mencakup semua aspek pengetahuan yang dibutuhkan untuk menciptakan manusia yang berintelijensi dengan pedoman Al-Quran. Kita memiliki sumber ilmu pengetahuan, akan tetapi pada kenyataannya, kaca dari pendidikan saat ini adalah pada negara Finlandia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya sangat jelas bahwasanya orang-orang Islam belum memiliki semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan orang-orang Barat sekarang, di mana setiap waktunya digunakan untuk analisis dan perkembangan pendidikan. Kita terlalu stuck dalam pendidikan Islam para ilmuwan terdahulu dan minim melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadi penyebab sistem pendidikan Islam saat ini belum mampu melampaui pendidikan umum, padahal dari segi sistem dan sumbernya pendidikan Islam telah memiliki pegangan yang pasti. Dalam hal ini tentunya perlu adanya perubahan terutama dari segi kurikulum pendidikan Islam, perlu adanya kurikulum baru yang mampu mengajarkan sejak dini peserta didik tentang ketakwaan kepada Allah sebagai pedoman utama yang dibarengi dengan upgrading pendidikan Islam, yaitu dengan mengajarkan keilmuan umum yang sesuai dengan perkembangan zaman serta teknologi-teknologi terbaru yang bermunculan sebagai tuntutan globalisasi.
perlunya perubahan pada metode pembelajaran dari yang pasif menjadi interaktif, kemudian mengajarkan pada peserta didik untuk memulai komunikasi dengan masyarakat sejak dini. Sebagai modal awal pembelajarannya adalah menganalisis kondisi lingkungannya ketika sudah dewasa, serta memberikan pelatihan-pelatihan yang mampu mengasah analisis kritis peserta didik seperti analisis bacaan, analisis keilmuan, dan sebagainya sehingga dapat melahirkan intelijensinya sebagai pemikir yang islami. Dengan perubahan kurikulum yang baru, metode belajar yang interaktif, serta analisis bacaan yang selalu dilatih sehingga terwujud pemikiran yang kritis, hal ini mampu melahirkan seorang individu lulusan pendidikan Islam yang mampu berjajar dengan lulusan pendidikan umum dan berperan penting dalam rotasi globalisasi dan perubahan dunia. Sekian penugasan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.